Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Farudin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan tahun 2018. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas daripada mata kuliah Kepemimpinan Politik. Sebelumnya, di sini saya ingin membawakan suatu judul atau tema yang ingin dibahas, yaitu pengertian tentang kepemimpinan politik yang akan saya unggah di halaman YouTube saya pribadi dan saya upload. Pertama-tama kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas tentang lebih dalam tentang apa itu kepemimpinan politik, di sini saya akan menjelaskan bahwa kepemimpinan politik itu berarti diambil dari kata pemimpin atau bisa disebut memimpin. Berarti hal di sini adalah kita diajarkan tentang bagaimana cara mempunyai sifat kepemimpinan atau kepribadian yang memimpin untuk suatu delegasi berpolitik yang dimana nantinya itu akan merupakan suatu pelatihan bagi diri kita untuk memimpin apapun itu nantinya. Lanjut tentang kepemimpinan politik di Indonesia itu sendiri, arti kata pemimpin atau mimpin itu sebenarnya sudah ada pada diri kita sejak dahulu kala. Bagaimana contohnya? Bila dalam rumah tangga, ayahlah yang pemimpin atau memimpin rumah tangga tersebut. Bila dalam negara Indonesia, presidenlah yang mimpin atau yang punya kepemimpinan dalam negara Indonesia itu. Lanjut, ketika kita membahas soal pengertian dari kepemimpinan politik, berarti di dalamnya harus ada unsur-unsur yang menjelaskan tentang apa itu pengertian politik. Namun di sini saya tegaskan, kepemimpinan politik itu sejatinya sudah ada jauh sebelum kita lahir. Contohnya saja dalam khilafah Islam atau bangsa Arab dulu yang memulai peperangan dalam melawan bangsa Yahudi. Mereka telah menetapkan kepemimpinan atau pemimpin pada saat itu. Namun pada saat itu kepemimpinan atau memimpin lebih menjurus atau berpola pikir bahwa memimpin dalam hal perperangan, karena pada saat itu perperangan sering terjadi. Dan juga dalam khilafah Arab, bangsa Arab dulu itu kepemimpinan sangat diagung-agungkan oleh bawahannya, karena apapun keputusan yang ada di sebuah pemimpin, maka hal tersebut harus diikuti oleh bawahan-bawahannya.
Oleh karena itu, suatu kepemimpinan sangatlah merujuk pada kepribadian seseorang, ya, dengan merujuk kepribadian seseorang dengan cara eh, mengetahui sifat-sifat seseorang dalam memimpin atau memegang jabatan kepemimpinan untuk memimpin suatu kelompok atau juga suatu circle yang tentunya digerakkan oleh sebuah pemimpin. Dalam kepemimpinan politik itu sendiri, di Indonesia, kita tarik maju sedikit. Bila di Indonesia, kepemimpinan politik terbagi dari 3 lembaga, yaitu ada lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pemimpin, bahkan mempunyai cara kepemimpinan berpolitik yang berbeda-beda, dan pastinya juga mempunyai tugas yang berbeda-beda juga. Namun pada dasarnya mereka semua menerapkan konsep teori politik tentang kepemimpinan dalam berlembaga. Maka dari itu, sejatinya kita sudah diajarkan di lingkungan rumah, sekolah, kampus, bahkan lingkungan pekerjaan tentang apa itu kepemimpinan. Namun yang dibahas kali ini tentang kepemimpinan berpolitik. Lanjut, ketika membahas tentang kepemimpinan politik, kurang lengkap bila kita tidak membahas tentang kepemimpinan kepala negara di negara Indonesia. Karena seperti kita ketahui bahwa kepemimpinan kepala negara di negara Indonesia sangat berbeda-beda setiap kepala negaranya. Kita ambil contoh saja, dari ketujuh presiden yang ada di negara Indonesia, itu setiap pergantiannya pasti memiliki aturan-aturan yang baru, ada aturan-aturan yang baru, ada juga delegasi-delegasi politik yang bermunculan, atau juga suatu sistem atau bisa dibilang suatu plan atau rancangan dalam pergantian presiden itu pasti selalu berbeda-beda dan ada yang baru. Dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, mereka semua mempunyai cara memimpin negaranya dengan cara yang berbeda-beda dan memiliki pro dan kontra terhadap masyarakatnya itu sendiri. Bila kita tarik ke belakang, Presiden Soekarno pernah diisukan bahwa masuknya PKI pada zamannya. Lalu ketika pergantian presiden ke Presiden Soeharto, diisukan dengan kediktatorannya dalam memimpin bangsa selama 32 tahun, dan hingga lanjut ke Bu Mega dulu sempat
diisukan atau mungkin fakta tentang penjualan sa semacam satelit atau tower atau apa punya Indosat. Dan Pak SBY dulu juga pernah diterpa dengan berita kenaikan harga BBM. Dan bila Presiden Jokowi diterpa dengan isu-isu yang kebijakan konyol yang dibuatnya demi keuntungan tertentu. Mungkin memang dari ketujuh presiden tersebut, setiap presidennya itu memiliki ciri khas atau juga memiliki lebih kurang dari setiap kepemimpinannya. Mereka akan berusaha yang terbaik untuk masyarakat Indonesia dalam memimpin politik di negara Indonesia. Karena jabatan presidenlah yang paling teratas dalam negara ini, dan beliau mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur atau merencanakan suatu hal yang ada pada bangsa ini. Lalu ketika kepemimpinan politik diterapkan dalam perpolitikan pada zaman sekarang, maka hal tersebut sangatlah efisiensi, karena apa yang kita terapkan pada sekarang ini sangat minim adanya dasar-dasar tentang kepemimpinan. Maksudnya, bila kita terapkan di masa sekarang, minimnya pengalaman tentang kepemimpinan akan mempengaruhi cara atau gaya memimpin seseorang dalam memimpin negaranya. Bila mereka atau seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kriteria dalam kepemimpinan politik, maka seharusnya tidak usah diangkat atau dijadikan suatu pemimpin untuk kepentingan tertentu atau bahkan kepentingan pribadi. Dan juga ketika seseorang tersebut kurang atau mungkin tidak ahli dalam bidangnya, maka perlahan akan runtuh kepemimpinan tersebut dan juga akan berimbas pada masyarakatnya. Makanya di sini dijelaskan atau dikulik lebih lanjut tentang bagaimana kepemimpinan politik atau memimpin politik di era yang sekarang ini, yang pastinya di jagat media sosial media itu sudah banyak bersebaran berita-berita. Kepemimpinan politik ini sangat berguna bagi siapa saja mereka yang ingin memimpin atau menjadi pemimpin, karena sejatinya dasar-dasar seperti ini yang sangat penting untuk kedepannya, bukan asal menjadikan atau dijadikan pemimpin oleh orang lain. Maka bisa saya simpulkan bahwa kepemimpinan politik sangatlah penting bagi kita untuk dipelajari, karena kedepannya nanti akan ada suatu cobaan atau mungkin suatu hambatan tentang kita
memimpin suatu kepemimpinan, maka di situ kita sudah mempunyai dasar-dasar kepemimpinan politik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang tepat atau penyampaian yang kurang sopan, saya mohon maaf. Saya Irfan Farudin, mahasiswa Ilmu Politik 2018 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.